Nessie Judge kembali menjadi sorotan publik setelah menuai kecaman internasional. Dalam salah satu video bertema horor, Nessie menggunakan foto Junko Furuta, korban femisida terkenal dari Jepang, sebagai dekorasi Halloween. Keputusan itu dianggap tidak sensitif dan menyinggung banyak pihak, terutama masyarakat Jepang yang masih menyimpan luka atas tragedi tersebut. Setelah gelombang kritik meluas, Nessie segera menghapus konten tersebut dan menuliskan permohonan maaf di akun resminya, sebelum akhirnya merilis video permintaan maafnya untuk menyampaikan penyesalan secara langsung. Dalam video itu, Nessie tampil serius dan menunjukkan gestur penyesalan mendalam atas kesalahan yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa penggunaan foto korban nyata dalam konteks hiburan justru memperburuk luka, bukan bentuk penghormatan. Nessie juga menyampaikan permintaan maaf kepada warga Jepang, keluarga korban, dan para penggemarnya di Indonesia. Ia berjanji akan lebih berhati-hati serta belajar menciptakan konten yang menghargai nilai empati dan kemanusiaan. Publik pun berharap kontroversi ini menjadi pelajaran berharga agar insiden serupa tidak terulang kembali. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya lagian lu blunder sih, lu ngapain masang foto orang yang udah meninggal? Apalagi yang lu pasang adalah orang Jepang. Kultur Indo dan Jepang itu beda. Di Jepang mereka sangat menghormati orang yang meninggal karena kena kan lu, minta maaf kan lu. Apalagi di video YouTube lu, yang lo undang adalah NCT, ya makin terkenal lah. Ini tim kreatifnya Nessie gimana sih? Idenya siapa sih? Apa nggak cari tahu dulu? Ngamuk kan warga Jepang, sampai ada yang komen mau dilaporkan ke pemerintah dan kedutaan Indonesia. Tapi komennya terlalu overheat nggak sih? Nasib sial memang tidak ada di kalender. Seperti itulah yang dialami oleh Nessie Judge, seorang konten kreator ternama karena dekorasi Halloween-nya. Semuanya bermula saat dia memasang sebuah foto dari korban kekerasan terseram terbrutal yang pernah terjadi di sejarah Jepang, dan ini mendatangkan amarah besar terutama dari warga Jepang. Ini adalah pertarungan dua perspektif. Dari sisi tim Nessie, pajangan itu adalah penghormatan dan pengingat bagi kita bahwa kasus itu pernah terjadi dan agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Namun bagi netizen, khususnya warga Jepang, menganggap ini adalah hal yang sangat tidak beretika, tidak manusiawi, dan tidak ada rasa hormat dengan menjadikan korban sebagai set dekorasi video. Intensi dan maksud memang hanya pribadi yang tahu, tapi kita tidak bisa menyalahkan opini yang terbentuk di publik. Jika perbuatan baik saja bisa disalahartikan, maka sulit rasanya menerima intensi baik dari masalah sensitif ini. YouTuber Indonesia Nessie Judge kini menjadi sorotan setelah melakukan blunder di salah satu videonya bertema Halloween. Dalam videonya itu Nessie memasang foto Junko Furuta, seorang korban kekerasan tragis dari Jepang pada tahun 1988. Yang kalau kalian tahu kisahnya, cerita Junko ini benar-benar sangat memilukan dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Jepang. Jadi wajar banget kalau warga Jepang, masyarakat Jepang ini marah besar ya. Dari kesalahan Nessie ini memicu gelombang kritik dari netizen Jepang karena dinilai kurang empati dan menampilkan foto korban kejahatan sebagai dekorasi di salah satu videonya yang bertema Halloween. Warga Jepang menilai tindakan itu tidak pantas karena menyangkut korban kasus paling keji di Jepang. Kasus ini bisa menjadi pelajaran penting buat semua konten kreator atau YouTuber untuk lebih berhati-hati dan sensitif dalam memilih visual. Karena apa yang menurut kita biasa bisa jadi sangat luar biasa atau bahkan menyakitkan bagi orang lain. Apalagi menyangkut perbedaan budaya, latar belakang negara ya. Jadi kita harus hati-hati, lebih peka dan lebih sensitif. Ini yang lagi rame banget sekarang, kasusnya Nessie Judge yang dihujat habis-habisan sama netizen Jepang, guys. Buat yang belum tahu si Nessie ini siapa, si Nessie ini adalah YouTuber yang sering menceritakan kisah-kisah horor atau berita-berita yang serem gitu. Nah, kemarin Nessie itu ada bikin video sama NCT. Nah, gara-gara itu netizen Jepang tuh notice bahwa si Nessie ini ya
menjadikan fotonya Junko Furuta sebagai kayak hiasan dinding atau ngepajang fotonya Junko Furuta di latar video dia gitu. Nah, setelah ditelusuri ya, ternyata nggak cuma sekali itu aja. Udah terjadi beberapa kali di beberapa video. Nah, akhirnya netizen Jepang tuh marah, murka, ngehujat Nessie abis-abisan. Gak cuma sampai situ aja, netizen Jepang ngelaporin Nessie ya ke pemerintahan dan kedaulatan Indonesia. Bahkan netizen Jepang itu ya sounding pokoknya pengen nge-stop bantuan ODA ke Indonesia. Jadi sebelum ini Indonesia ini penerima bantuan ODA terbanyak dari Jepang gitu ya. Pokoknya ini tuh definisi gara-gara masalah satu orang berdampak ke satu negara gitu ya. Ini semua bukan tanpa alasan guys. Ternyata setelah ditelusuri ya, dibaca kisahnya, si Junko Furuta ini adalah korban penculikan paling sadis di tahun 1988 ya. Almarhumah itu diculik sama 12 orang, disuruh minum air kencingnya sendiri, disuruh makan kecoa dan banyak lainnya yang mau lebih sadis lagi ya, sampai akhirnya makanya kayak netizen Jepang tuh bener-bener gak terima biarpun si Nessie ini udah bikin permohonan maaf dan klarifikasi. Ini tuh seperti kutukan gak sih? Kayak orang-orang selalu bilang semua akan blunder pada waktunya. Apalagi para artis, tiktoker, youtuber, contohnya seperti Kak Nessie Judge ini. Lagian juga kenapa namanya Judge? Kan akhirnya di Judge tuh. Nanti ganti aja namanya Kak Nessie, gak usah Nessie Judge lagi. Karena nama itu ya doa, ya seharusnya namanya yang baik-baik. Itu sekedar saran saja. Jadi Kak Nessie Judge ini lagi viral sekarang karena beliau ini di channel YouTube-nya membuat konten yang mana konten tersebut beliau pajang foto korban kekerasan yang bernama Junko Furuta. Nah, di konten itu Kak Nessie ini menjadikan foto si korban ini, Junko Furuta ini, sebagai pajangan dekorasi Halloween di konten tersebut bersama NCT kalau nggak salah. Nah, setelah video itu diupload, timbullah kontra yang mana orang-orang Jepang tidak terima karena mereka menilai kalau Kak Nessie ini, ya Nessie Judge ini tidak respect kepada korban, dijadikan fotonya itu sebagai bahan konten gitu ya. Mungkin niat Kak Nessie ini baik untuk mengenang mungkin, karena itu kan temanya juga horor. Tapi kalau menurut saya sebenarnya ya nggak usah ya majang foto korban kekerasan sih. Ya pajang aja foto kuntilanak, foto pocong, atau foto tuyul. Tapi ya temanya Halloween ya. Ya mungkin bisa pajang foto Annabelle mungkin, hantu-hantu barat gitu. Ya tapi ya udahlah, namanya manusia ya. Ya pasti pernah melakukan kesalahan, hilap. Ya yang penting ya harus gentleman minta maaf. Karena Kak Nessie ini udah minta maaf sepertinya di channel YouTube-nya. Ya seharusnya ini menurut saya ya, Kak Nessie ini seharusnya memajang foto Abah Al-Megdi saja. Kenapa? Karena kalau misalnya ya konten itu ya yang dipajang foto Abah Al-Megdi yang lagi ngobrol sama lukisan misalnya, pasti tidak akan timbul kejadian seperti ini. Kan Kak Nessie pendukung Abah, ya pajanglah foto Abah. Kenapa? Karena apa relasinya? Itu kan konten horor. Nah, dengan memajang foto Abah Al-Megdi Al-Julidi ya, itu sesuai tema. Apa temanya? Yaitu kekalahan. Kurang horor apalagi itu coba? Kekalahan. Kalah pilpres, kalah atau gagal jadi presiden. Nah, itu lebih horor. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa ya Kak Nessie yang udah dijudge ini Nessie udah dijudge ini memasang foto korban ya kekerasan yang sangat dihormati oleh orang Jepang di sana. Itu
seharusnya ya memasang foto Aba Al-Megdi Al-Julidi saja. Pasti tidak akan ada orang-orang yang marah. Justru anak-anak Aba bakalan seneng. Itu ya, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Ya, jangan sampai kita blunder. Jadikan pelajaran dari peristiwa Kak Nesi yang udah dijudge ini supaya kita lebih berpikir lagi sebelum bertindak. Karena suatu hal yang menurut kita baik untuk dilakukan, untuk diperlihatkan, belum tentu orang lain menanggapinya dengan baik, belum tentu orang lain setuju. Nah itulah, jadikan pelajaran. Semoga kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan jangan blunder. Terima kasih.